Sebelumnya, Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Namasidam. Selamat pagi untuk saudara semua sekalian. Di sini izinkan saya sebelumnya untuk memperkenalkan diri, karena kata orang tak kenal maka tak kenal. Baik, perkenalkan, nama saya Niwayan Musa Fitri, NIM 219-02018, Prodi atau jurusan D3 Kesling atau yang biasa dikenal dengan kesehatan lingkungan, dan saya baru semester 4 di salah satu universitas Mataram, yaitu Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram, atau yang biasa dikenal dengan STTL Mataram. Baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai pengawasan kualitas dalam makanan dan minuman di sebuah industri atau di industri. Baik, di sini sudah ada keterangan identitas saya, dan di sebelahnya ada gambaran makanan dan minuman, di mana makanan dan minuman selalu menjadi bahan pokok utama untuk melangsungkan kehidupan kita atau untuk meneruskan kehidupan kita, untuk menunjang kebutuhan kita sehari-hari. Jadi makanan itu sangat penting dalam menjalani atau setiap saat kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kita butuh bahan pokok atau makanan sebagai penambah energi, daya tahan untuk sistem tubuh kita agar tetap sehat. Baik, saya akan langsung ke pembahasannya mengenai tentang pengawasan kualitas makanan dan minuman di industri. Baik, ada prinsip sanitasi makanan, yaitu yang berbunyi makanan dan minuman yang sehat selalu didambakan oleh setiap orang, termasuk saya dan perindustrian lainnya, termasuk kita juga ya. Makanan adalah semua substansi yang dibutuhkan oleh tubuh dan sebagai bahan pokok manusia yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan, dan membutuhkan pengolahan yang baik dan benar sehingga bermanfaat bagi tubuh, serta banyak juga selain dari banyak manfaat positifnya untuk tubuh, ada juga manfaat negatifnya jika tidak dikelola dengan baik, seperti akan menimbulkan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh makanan. Contohnya keracunan. Keracunan adalah salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh pengelolaan makanan yang tidak higienis, seperti itu. Dan salah satu sistem jaminan keamanan pangan yang dapat diterapkan di sebuah industri atau pengolahan makanan dan minuman adalah dengan melihat dari proses atau lolos dari tahap proses 6 prinsip pada sistem hazard analysis and crystal control point, atau yang biasa kita kenal dengan HACCP. Slide selanjutnya, di mana prinsip HACCP ini yaitu memastikan bahwa makanan itu layak untuk dikonsumsi, bahwa pengelolaan dari step by step makanan tersebut, sanitasinya terjaga, higiennya juga bagus. Oleh karena itu, ada pula beberapa prinsip HACCP, yaitu yang pertama, kontaminasi makanan. Di mana kontaminasi makanan adalah rusaknya makanan yang dapat diakibatkan oleh faktor fisika, kimia, mikrobiologis. Misalnya kalau yang dari mikrobiologis itu kayak bakteri, virus, dan patogen lainnya. Dan selanjutnya ada juga yang secara kimia, yaitu menggunakan zat-zat yang berbahaya. Mungkin itu kalau secara fisik, mungkin karena dari segi bentuk, terus dari segi ketahanan mungkin sudah rusak atau sudah busuk, akan mengakibatkan kontaminasi terhadap tubuh kita dan sel-sel di dalam tubuh kita. Baik, yang kedua ada yang B, kontaminasi makanan oleh faktor biologis, di mana kontaminasi makanan faktor biologis pada umumnya disebabkan
patogen, virus yang terjadi akibat terbawa dalam makanan atau food saat proses pengolahan dari step awal sampai step akhir, sampai pengemasan sampai dengan penyajian. Baik, ya selanjutnya ada kontaminasi silang, di mana kontaminasi silang adalah kontaminasi pada bahan makanan mentah ataupun makanan yang matang melalui pelantara atau yang biasa disebut kayak matang secara kayak makanan siap saji seperti itu, yang tidak harus kayak sarden dan lain-lain. Dan ada juga kontaminasi sumber kontaminasi makanan. Dari semua sumber kontaminasi itu ada sumbernya. Contohnya sumber yang utama, sumber kontaminasi makanan yang pertama melalui tanah, debu, serangga, air, hewan, tumbuhan, udara, lalat, dan manusia yang membuat kontaminasi terjadi mulai dari pengelolaan, konsumsi, dan produksi. Baik, yang selanjutnya ada beberapa tahap untuk pengawasan kualitas makanan dan minuman di industri dengan cara memperhatikan. Yang pertama, kita harus memperhatikan pemilihan bahan makanan dari bahan mentah sampai bahan yang akan digunakan untuk pematangan sebuah makanan. Baik, yang kedua, penyimpanan bahan makanan, yaitu dari mulai suhu, terus tempat harus bersih dan higienis. Dan yang ketiga ada kita harus melihat dari proses pengolahan makanan, bagaimana dari segi pegawai atau segi yang membuat harus benar-benar bersih sesuai dengan higien dan sanitasi, syarat-syarat higien dan sanitasi, tempatnya juga harus bersih seperti itu. Dan ada juga yang selanjutnya pengangkutan makanan, di mana saat makanan diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain, dari sumber industri ke tempat-tempat seperti di warung-warung kecil, kita harus juga memperhatikan sistem kebersihan, terus kualitas, suhu, dan lain-lain. Dan ada juga kita harus melihat memperhatikan penyajian makanan, dimana harus dari segi itu harus dari bersih, higienis, dan bebas dari kontaminasi atau mikroba lainnya. Baik, ada juga yang selanjutnya itu ada pengaruh makanan yang terkontaminasi terhadap kesehatan. Ini sangat penting karena ini sangat berbahaya bagi kesehatan atau bagi tubuh kita. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengaruh makanan terhadap kesehatan sangat besar karena makanan atau minuman dapat berperan sebagai faktor atau agen penyakit atau pembawa penyakit atau penyebar penyakit. Di mana pengaruh makanan yang terkontaminasi terhadap kesehatan sangat penting diperhatikan, jika tidak akan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Jika sistem imun tubuh kita sangat rendah atau kurang, kita akan cepat terinfeksi atau cepat terkena penyakit-penyakit dari makanan yang telah terkontaminasi tadi. Setelah itu akan menimbulkan banyak penyakit, contohnya keracunan, sakit perut, mual-mual atau pusing atau gejala lainnya. Dan selanjutnya ada upaya pencegahan kontaminasi makanan, di mana pencegahan kontaminasi makanan dapat dilakukan mulai dari pengadaan atau pemilihan atau pengambilan bahan, atau sampai saat terakhir penyajian harus benar-benar bersih dan higienis. Di situ akan kita memastikan bahwa makanan tersebut bebas dari bakteri ataupun bahan-bahan yang membuat makanan tersebut akan terkontaminasi. Baik, mungkin sekian dari saya mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekian penjabaran dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi Om. Sekian dan terima kasih dari saya.